Di bawah langit Jakarta yang panas dan penuh debu, seorang perempuan tua berjalan tertatih membawa keranjang besar di tangan kirinya dan tikar lusuh di tangan kanan. Usianya sudah lebih dari 60, tapi semangat hidupnya masih menyala seperti lilin yang belum padam. Namanya Karmi, seorang penjual kacang rebus keliling, yang sudah lebih dari 20 tahun menggantungkan hidup dari kaki lima ke kaki lima. Hari itu adalah hari besar. Pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Cina digelar di stadion utama. Ribuan penonton dari berbagai penjuru kota memadati area stadion, membuat suasana menjadi hidup sekaligus penuh sesak. Sorak-sorai, warna-warni jersey, dan aroma makanan cepat saji mengisi udara. Tapi di antara gemerlap dan keramaian itu, ada satu sosok renta yang menggelar tikar di pojok jalan, tak jauh dari gerbang masuk stadion. Tikar itu tipis, penuh tambalan, dan keranjang berisi kacang rebus diletakkan di atasnya. Karmi duduk bersila, napasnya tersengal karena jarak yang ditempuh dari rumah ke stadion cukup jauh. Sambil mengipasi uap dari keranjang dengan selembar kardus bekas, ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari-cari pandangan yang mungkin tertarik membeli. Namun tak banyak yang melirik. Orang-orang lebih tertarik pada jagung bakar yang dijajakan dengan gerobak warna-warni, atau pada minuman dingin dalam kemasan modern. Kacang rebus Karmi, dengan aroma sederhana dan bungkusan kertas koran, kalah bersaing di antara para pedagang yang punya modal lebih besar. Keringat menetes dari pelipisnya, tapi Karmi tetap tersenyum setiap kali seseorang lewat. "Silakan, Nak, kacangnya manis, baru rebus pagi tadi," ucapnya dengan suara yang nyaris tenggelam oleh sorak penonton. Beberapa hanya melirik, lalu berlalu. Ada juga yang mengernyit karena heran mengapa perempuan setua itu masih harus berdagang di tempat seramai ini. Tapi tak satu pun yang menghampiri untuk membeli. Waktu terasa berjalan lambat, dan Karmi hanya bisa terus berharap bahwa hari ini ia bisa membawa pulang cukup uang untuk membeli beras dan lauk sederhana. Di sela kesepian itu, kenangan masa lalu datang perlahan. Ia teringat pada suaminya, almarhum Darto, yang dulu selalu membantunya berdagang. Darto adalah lelaki sederhana yang mencintainya dengan sabar. Mereka pernah berjualan bersama, tertawa di tengah kerasnya hidup. Tapi sejak Darto meninggal 5 tahun lalu karena sakit jantung, Karmi harus melanjutkan semuanya sendirian. Hanya satu yang menjadi penguat hatinya kini, Guntur, anak sematawayangnya, yang kini menjadi seorang tentara dan sedang bertugas di daerah perbatasan. Guntur adalah harapan terakhir yang ia miliki. Karmi tak pernah mau merepotkan anaknya, walau dalam hati, ia sering merindukan pelukannya. Tiba-tiba, langkah-langkah berat terdengar mendekat. 3 orang lelaki berseragam loreng ormas, dengan tulisan mencolok grip jaya di punggung jaket mereka, mendekati para pedagang. Mereka tinggi besar, penuh tato, dan berbicara dengan nada tinggi yang membuat beberapa pedagang langsung menunduk. Salah satu dari mereka, yang berkumis tebal dan mengenakan kalung rantai besar, menghampiri Karmi. "Kacang? Enak kayaknya," ujarnya sambil jongkok, mengambil sebungkus kacang tanpa meminta izin. Ia membuka bungkusnya dan mulai makan, tanpa bertanya harga. Karmi menunduk sopan. "Kalau boleh, Pak, itu Rp2.000 satu bungkus." Lelaki itu tertawa keras, diikuti 2 temannya. "2.000? Hahaha. Buk, di sini tuh harus bayar sewa lapak dulu. Udah bayar belum?" Karmi menggeleng. "Belum, Pak. Saya baru datang. Belum laku satu pun." Wajah lelaki itu langsung berubah. "Belum bayar kok udah buka dagangan? Ini lapak kami atur, bukan seenaknya nenek kayak kamu." Karmi terkejut. "Maaf, saya nggak tahu." Tanpa banyak bicara, pria itu meraih keranjang kacang milik Karmi dan menggebraknya hingga terbalik. Kacang-kacang panas tumpah ke tanah, bergulir ke arah kaki-kaki penonton yang lewat. Tikar Karmi ikut tergulung, dan perempuan tua itu tersungkur ke aspal yang kasar. "Belajar dulu, ya, kalau mau dagang di sini.
teriak pria itu, diiringi tawa teman-temannya. Karmi menahan sakit di lutut dan tangannya. Ada goresan di pipinya. Darah mengalir tipis dari luka yang terbuka. Tapi lebih dari luka fisik, hatinya terasa hancur. Semua perjuangannya hari itu seakan sia-sia. Ia menatap kacang-kacang yang kini kotor dan tak mungkin dijual lagi. Air mata mulai jatuh satu persatu. Orang-orang di sekeliling hanya menoleh sebentar, lalu kembali sibuk dengan pertandingan yang akan dimulai. Tak satu pun yang menolong. Di tengah rasa nyeri dan terhina itu, Karmi meraih ponsel kecil dari dalam tasnya. Tangan tuanya gemetar saat menekan nomor yang sangat dihafalnya. Guntur. Panggilan tersambung. Di ujung sana, suara berat anaknya terdengar. "Assalamualaikum, Bu." Karmi mencoba bicara, tapi suaranya serak karena tangis. "Nak, Ibu dipukul orang. Di stadion. Mereka ambil dagangan Ibu." Guntur terdiam sejenak. "Siapa, Bu? Siapa yang mukul Ibu?" "Ibu nggak tahu namanya. Pakai jaket ormas, banyak tato, keranjang Ibu ditendang, Nak." Guntur tak menjawab. Hanya ada suara napas berat di ujung telepon. "Ibu nggak apa-apa, Bu?" tanyanya akhirnya. Suaranya dalam. Karmi menelan isak. "Ibu kuat, Nak. Ibu cuma sedih. Dagangan Ibu rusak semua." "Bu." Suara Guntur berubah. Lebih dingin. "Tunggu di rumah. Jangan kemana-mana. Saya pulang malam ini." Sebelum Karmi sempat menjawab, telepon terputus. Ia menatap layar ponsel yang mati pelan-pelan. Di hatinya ada rasa bersalah, karena ia tahu anaknya sedang bertugas, dan tak semestinya ia mengganggu. Tapi luka yang ia rasa hari ini, membuatnya tak sanggup lagi menanggung semuanya sendiri. Langit mulai mendung. Satu persatu penonton memasuki stadion, riuh rendah dengan semangat nasionalisme. Tapi di sudut sepi dekat pintu masuk, ada seorang ibu tua yang duduk lemah, ditemani kacang rebus yang sudah kotor dan tikar yang basah oleh air mata. Ia tak tahu bahwa dari kejauhan, angin sudah membawa berita itu kepada seorang anak, dan badai besar sedang menunggu untuk datang. Mentari siang sudah naik tinggi ketika suara knalpot bising merobek udara panas di sekitar stadion. 3 motor besar meluncur cepat dan berhenti mendadak di depan barisan pedagang kaki lima. Asap knalpotnya menyapu wajah-wajah lelah para penjual yang berdiri berjejer penuh harap di pinggir jalan. Di antara mereka, Karmi yang baru saja merapikan sisa dagangannya pasca insiden pagi itu, spontan menoleh. Tubuhnya masih terasa ngilu, tapi pikirannya jauh lebih gelisah. Ia berharap insiden tadi hanya satu kali terjadi, tapi kenyataan baru saja berkata sebaliknya. Dari atas motor, turun 6 lelaki bertubuh kekar, memakai jaket tebal bertuliskan Grip Jaya di bagian punggung, lengkap dengan simbol-simbol yang membuat ngeri siapapun yang melihat. Mata mereka tajam, penuh kesombongan. Wajah-wajah itu bukan wajah yang ramah. Mereka bukan sekadar penguasa jalanan, tapi orang-orang yang telah lama menanam rasa takut di hati para pedagang kecil seperti Karmi. Suasana yang semula hanya sesak oleh suara teriakan supporter, kini mendadak dipenuhi ketegangan sunyi. Beberapa pedagang buru-buru menyimpan uang hasil dagangan ke kantong tersembunyi. Yang lain melipat tikar, berpura-pura hendak pulang, padahal hanya berharap bisa luput dari penagihan lapak. Salah satu dari mereka, yang berjanggut lebat dan bertubuh paling besar, berjalan paling depan. Langkahnya mantap, suaranya lantang ketika berbicara. "Kalian semua sudah tahu aturan main, kan? Hari ini hari besar. Dagangan kalian rame. Sekarang waktunya berbagi rezeki buat kita yang jaga keamanan di sini." Tak ada yang menjawab. Hanya suara kipasan plastik dari penjual siomay yang mencoba menenangkan dirinya. Karmi menunduk dalam, ingin tak terlihat. Tapi takdir seperti punya keisengan sendiri. Dari antara banyaknya pedagang, justru ia yang kembali dihampiri.
"Loh, nenek ini masih di sini?" Suara lelaki itu terdengar mengejek. Ia mengenali Karmi, korban pagi tadi yang ditendangnya hingga bersimbah kacang rebus. "Berarti belum kapok." "Ya." Karmi mencoba berdiri, meski kakinya belum sepenuhnya pulih. "Saya cuma mau jualan. Nak, nggak ganggu siapa-siapa." Pria bertato di lengan kiri menyeringai dan meludah ke tanah. "Ganggu atau enggak, kamu tetap numpang hidup di tempat yang kami jaga. Bayar sekarang." "Ampun, saya nggak punya uang." Suara Karmi bergetar. "Saya belum laku dagangan. Tadi pagi juga." "Pagi tadi kamu sudah bikin gue malu." Pria itu menepuk dadanya keras. "Malah nelpon anak kamu segala. Kau pikir kami takut?" Karmi memejamkan mata. Ia tak ingin mengadu. Ia hanya ingin berdagang seperti orang biasa. Tapi dunia ini seakan tak sudi memberinya kedamaian meski hanya sepetak tanah untuk menjual kacang rebus. Tanpa aba-aba, pria itu menyergap dagangan Karmi. Kali ini, bukan hanya menjatuhkan keranjang. Ia menarik tikar, menyeret tubuh Karmi hingga perempuan renta itu terhuyung dan jatuh lagi ke tanah. Tikus-tikus jalanan berlari dari balik tumpukan kardus, seolah ikut panik menyaksikan kekerasan yang terjadi di depan mata. Karmi meringkuk, tubuhnya memeluk lutut, mencoba melindungi diri. "Sudah cukup." Seorang pedagang muda akhirnya bersuara, tak tahan melihat kekejaman itu. Tapi keberanian itu justru dibalas pukulan cepat ke perutnya hingga ia roboh. Suasana berubah makin mencekam. Para penonton yang lewat hanya mempercepat langkah. Sebagian menoleh sebentar, tapi enggan ikut campur. Di negeri ini, menyaksikan kekerasan seperti menonton sinetron sore hari. Biasa, menyakitkan, tapi tak dianggap penting. Darah segar merembes dari siku Karmi. Di pipinya masih ada bekas luka dari insiden pagi. Kini ditambah memar baru di lengan dan bahu. Nafasnya pendek, dadanya sesak, tapi ia menahan tangis. Air mata tak akan mengubah apapun, pikirnya. Pria dari ormas itu berbalik, menatap semua pedagang. "Siapa yang nolong dia lagi? Gue tandain. Kalian pikir kami nggak tahu siapa yang nelpon anaknya tadi pagi? Hah? Kami tahu. Dan kalau tentara itu berani muncul, gue kasih tahu dari sekarang, dia bakal tahu rasa. Ini Jakarta, bukan barak militer." Ucapan itu disambut tawa para anak buahnya. Tawa yang getir dan penuh kebodohan. Mereka tak tahu bahwa kalimat itu akan menjadi kutukan. Karena jauh dari sana, di dalam pesawat militer yang tengah melaju menuju Halim Perdana Kusuma, duduk seorang lelaki berseragam loreng, dengan mata menatap kosong ke jendela. Sersan Satu Guntur, anak dari Karmi, sedang dalam perjalanan pulang. Di tangannya, sebuah foto kecil tergenggam erat. Foto Karmi tersenyum memeluk seikat kacang rebus. Ia membawa senyum itu dalam setiap tugasnya. Tapi hari ini, foto itu telah robek oleh air mata dan amarah yang tak lagi bisa dikendalikan. Di sudut jalan, Karmi berhasil duduk bersandar di dinding. Seorang ibu penjual cilok, datang menghampiri diam-diam, menyodorkan sebotol air. "Ibu kuat." "Ya, Allah nggak tidur," ucapnya lirih. Karmi menatapnya, tersenyum getir. "Aku cuma mau jualan, Mbak, cuma itu." Ia tak tahu bahwa setiap tetes darah dan luka yang melekat di tubuhnya akan segera berubah menjadi alasan paling suci untuk seorang anak menegakkan keadilan. Dunia boleh diam, orang lain boleh menunduk. Tapi cinta seorang anak terhadap ibunya tak bisa dikalahkan oleh ormas manapun. Bahkan oleh kekuasaan gelap yang selama ini menguasai jalanan. Hari itu, langit Jakarta tetap terang. Tapi ada badai yang diam-diam menggulung di balik awan. Dan di ujung senja, keadilan yang dibungkam sedang bangkit, mengenakan loreng, dan membawa dendam yang membara. Halim Perdana Kusuma sore itu seperti biasa,
Sibuk namun tenang. Pesawat angkut militer baru saja mendarat. Roda-rodanya menggerus landasan seperti amarah yang ditahan terlalu lama. Dari pintu buritan pesawat, turun seorang pria berseragam lengkap. Wajahnya tegas, kulitnya legam terbakar matahari perbatasan, dan sorot matanya tak bisa dibohongi, mata seseorang yang menyimpan murka. Sersan 1 Guntur berjalan cepat menyusuri area bandara, hanya menyisakan waktu singkat untuk laporan internal. Ia bahkan menolak tawaran penginapan sementara dari rekannya. Baginya, misi ini jauh lebih dari sekadar urusan pribadi. Ini adalah tentang kehormatan ibunya yang diinjak-injak oleh manusia tak berperi kemanusiaan, dan ia telah bersumpah, dengan darah dan nuraninya, bahwa hari ini, keadilan akan berpihak pada yang benar. Mobil dinas sederhana sudah menunggunya di luar bandara. Guntur menyetir sendiri, tak ingin orang lain ikut dalam amarahnya. Jalanan Jakarta sore itu macet seperti biasa, tapi Guntur bukan orang biasa. Ia tak peduli klakson atau lampu merah. Wajah ibunya, dengan luka di pipi dan suaranya yang lirih di telepon, terus berputar dalam pikirannya. Bagaimana bisa seseorang yang paling lembut di dunia disakiti seperti itu? Bukankah ia sudah cukup menderita sepanjang hidupnya? Kendaraan itu berbelok ke arah rumah sederhana di pinggiran Jakarta Timur, tempat Karmi tinggal. Rumah tua itu berdiri di tengah gang sempit. Dindingnya mengelupas dan atapnya lapuk. Tapi disitulah Guntur dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Dengan nasi bungkus seadanya dan cerita-cerita bijak dari mulut seorang ibu yang tak pernah berhenti percaya pada Tuhan, meski dunia seringkali tak berpihak. Guntur mengetuk pintu pelan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu dibuka, dan di hadapannya berdiri sosok yang selama ini ia rindukan. Ibunya. Tapi bukan ibu yang ia kenal. Wajah Karmi kini bengkak di sisi kanan, pipinya memar keunguan, dan tangannya dibalut perban seadanya. Matanya masih menyimpan sisa-sisa trauma, meski berusaha keras menyembunyikannya dengan senyum tipis. Guntur, ucapnya, lirih, kamu pulang. Guntur tak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya mengangguk, lalu langsung memeluk ibunya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tangis tumpah dari mata seorang tentara. Air mata itu bukan karena lemah, melainkan karena cinta yang terlalu dalam, dan kesakitan yang tak tertahankan melihat ibunya diperlakukan lebih buruk dari binatang. "Ibu, siapa yang lakukan ini?" bisiknya, pelan namun berat seperti granat yang hampir meledak. Karmi tak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam tangan anaknya, mengelus dengan kasih sayang. "Nak, mereka cuma orang yang cari makan juga. Jangan dibawa hati." "Cari makan?" Suara Guntur meninggi. Ibu dipukul, diinjak, ditarik dagangannya, dan mereka disebut orang cari makan? Karmi menunduk. "Ibu nggak mau kamu celaka. Dunia mereka bukan dunia kamu. Ibu takut." Guntur mengepalkan tangan. Urat-urat di lehernya menegang. Tapi ia sadar, ia harus tenang. Ia tak datang untuk membuat ibunya makin takut. Ia datang untuk memperbaiki luka itu, menyembuhkan kehormatan yang tercabik. Dengan caranya. "Ibu cuma mau dagang, Nak, cuma jualan kacang rebus." Tapi mereka maksa ibu bayar lapak. Ibu nggak punya uang. Waktu ibu bilang begitu, mereka, Karmi tak bisa melanjutkan. Tangisnya kembali pecah. Guntur memeluknya erat. "Bu, mulai besok, nggak akan ada lagi yang berani sentuh ibu." Guntur janji. Demi ayah, demi semua pengorbanan ibu. Malam itu, Guntur tak tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap langit-langit rumah yang berlubang di beberapa bagian. Dulu, dari lubang itu, ia sering melihat bintang saat kecil. Tapi malam ini, yang ia lihat adalah bayangan wajah-wajah pengecut yang menyakiti ibunya. Ia mulai membuka ponsel, mencari informasi.
Dengan koneksi yang ia punya, ia menemukan nama-nama, identitas, dan sejarah kelompok Grip Jaya yang menguasai area stadion. Ia menemukan satu nama yang terus disebut, Rambo, julukan pria bertato yang menyerang Karmi. Dikenal sebagai preman paling ditakuti di kawasan itu, dan punya catatan panjang soal penganiayaan terhadap pedagang kaki lima. Tak pernah tersentuh hukum, tak pernah merasa takut. Tapi malam itu, Rambo bahkan tak tahu bahwa loreng yang murka sedang bergerak mencarinya. Pukul 5 pagi, Guntur sudah berdiri di depan cermin kecil di kamar ibunya. Ia mengenakan kaos polos, celana jeans gelap, dan sepatu tentara yang biasa ia pakai saat patroli malam. Ia tak membawa senjata, hanya membawa keberanian dan dendam suci dari seorang anak terhadap ibunya yang diinjak harga dirinya. Sebelum pergi, ia mencium kening Karmi yang masih terlelap. "Doakan saya, Bu. Saya tak akan menyakiti mereka seperti mereka menyakiti ibu. Tapi saya akan buat mereka tahu bahwa yang mereka hina bukan perempuan lemah, tapi ibu dari seorang prajurit yang dididik untuk menjaga tanah air dan kehormatan keluarga." Tak lama, langkah kaki itu pun menghilang di gang sempit, menuju pusat kekuasaan para pengecut. Di sisi lain kota, di sebuah warung kopi yang menjadi markas kecil Grip Jaya, Rambo dan anak buahnya tertawa lepas. Mereka membanggakan kekuasaan yang mereka punya. Mereka bicara tentang betapa lucunya perempuan tua yang menangis minta ampun. Mereka bahkan memutar rekaman CCTV yang menampilkan saat Karmi tersungkur di aspal. "Hahaha, nenek itu pasti udah kapok," kata salah satu dari mereka sambil menendang kaleng kosong. Tiba-tiba, suara tawa mereka terputus oleh suara berat dari belakang. "Siapa yang namanya Rambo di sini?" Mereka menoleh. Seorang pria berdiri di ambang pintu warung. Mata tajamnya menusuk seperti bayonet. Wajahnya dingin, tenang, dan tatapannya seperti jurang gelap yang tak bisa diukur kedalamannya. Rambo bangkit. "Gue Rambo. Lo siapa?" Lelaki itu melangkah maju. "Gue anak dari perempuan yang kalian hina. Guntur. Tentara." Semua yang ada di warung langsung berdiri. Ketegangan menebal. Tapi tak satu pun dari mereka sadar bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Hari ketika darah ibu yang tertumpah memanggil amarah anak untuk bangkit dan membakar segalanya. Suasana warung kopi itu mendadak mencekam. Rambo, pria bertubuh kekar yang biasa pongah berdiri bak raja kecil di antara para anak buahnya, kini berdiri terpaku. Di hadapannya, sosok lelaki berpakaian sederhana, tanpa lencana, tanpa senjata, hanya sepasang mata yang memancarkan satu hal, dendam yang membeku. Sersan Satu Guntur kini tak berdiri sebagai prajurit negara, tapi sebagai anak dari seorang ibu yang dihina dan disakiti oleh tangan-tangan preman. Sorot matanya tak bergetar, tubuhnya tegak dan tenang. Sementara para anggota Grip Jaya yang biasa menindas tanpa perlawanan, kini terdiam, seperti tahu, ini bukan lawan biasa. Rambo menyeringai, mencoba menutupi kegugupan yang merambat dari kakinya. "Lo tentara? Terus kenapa? Mau ngajarin gue soal negara? Hah? Lo pikir pangkat lo bisa nyelamatin lo di sini?" Guntur tetap diam. Hening. Matanya menatap langsung ke arah Rambo tanpa berkedip. "Kamu yang tarik dagangan ibu saya?" tanyanya pelan, namun terdengar seperti dentuman peluru di ruang sunyi itu. Rambo meludah ke samping, mencoba tetap angkuh. "Itu lapak kami. Siapapun yang jualan di situ, bayar. Tua kek, muda kek, nggak ada urusan. Kalau lo anaknya, harusnya lo ajari tuh emak lo, jangan sok suci di wilayah orang." Setitik darah seolah menetes kembali di dada Guntur. Tapi ia tak bergerak, tak membentak. Hanya nafasnya yang mulai dalam, seperti gelombang laut sebelum badai. "Aku dididik untuk sabar," ucap Guntur perlahan. "Tapi aku juga dididik untuk melawan jika harga diri diinjak."
Seketika, sebuah tinju mendarat di wajah Rambo. Cepat, tegas, tak didahului aba-aba. Rambo terhuyung. Darah mengalir dari hidungnya. Para anak buahnya kaget. Belum sempat bergerak ketika Guntur sudah menekuk tubuh Rambo, menguncinya dengan gerakan bersih dan terlatih. Satu preman mencoba maju, namun dalam sepersekian detik, ia sudah tergeletak di lantai, menggeliat kesakitan karena sikunya terpelintir. Yang lain ragu, menimbang antara melawan atau melarikan diri. Guntur melepaskan Rambo yang kini meringis di lantai. Ia tak bicara, hanya berdiri dan membiarkan ketakutan mengisi ruang. Bukan sekadar ketakutan pada kekuatan fisik, tapi pada sesuatu yang jauh lebih dalam, ketakutan menghadapi kebenaran yang akhirnya membalas. Ini bukan tentang kamu dan saya, ucap Guntur tenang. Ini tentang semua ibu yang kalian injak demi uang haram. Ini tentang para penjual kecil yang kalian buat menangis, yang tak bisa melawan karena kalian pikir kalian punya kuasa. Hari ini, kalian salah. Rambo meludah darah, terbatuk, tapi tak bisa berkata apapun. Anak buahnya sudah tak lagi percaya diri. 3 dari mereka perlahan mundur keluar, tak berani menatap mata Guntur. Mereka tahu, hukum jalanan bisa mereka kuasai, tapi hati seorang anak yang terluka oleh air mata ibunya, itu medan yang tak bisa mereka menangkan. Guntur melangkah pelan keluar dari warung. Tapi ia belum selesai. Ia tahu, menyakiti fisik mereka hanya akan menimbulkan dendam baru. Yang ia cari adalah pengakuan dan perubahan. Bukan sekadar balas dendam. Ia tahu jalan ini panjang. Sore itu, Guntur duduk di kantor polsek setempat. Ia tidak melaporkan. Ia hanya ingin bertemu Kapolsek dan bicara. Dengan tenang, ia menjelaskan kejadian yang dialami ibunya, disertai bukti rekaman dan foto-foto luka. Kapolsek, yang awalnya enggan terlibat karena tahu reputasi Grip Jaya di daerah itu, kini mulai luluh setelah melihat keteguhan Guntur. Ia pun tak bisa mengabaikan fakta. Seorang ibu renta dipukuli di ruang publik tanpa tindakan dari siapapun. Kamu yakin gak mau bawa ini ke jalur hukum resmi? Tanya sang Kapolsek, sungguh-sungguh. Guntur mengangguk. Saya ingin memberi mereka pilihan. Mengakui, atau diadili. Keesokan harinya, di sebuah panggung kecil di depan stadion, Guntur berdiri. Para pedagang dikumpulkan. Di sebelahnya, berdiri Rambo, wajahnya lebam, matanya penuh malu. Ia sudah kalah. Tapi kali ini, bukan karena tinju Guntur, melainkan karena ia dipaksa melihat dirinya sendiri sebagai pengecut. Dengan suara serak, Rambo berbicara di hadapan para pedagang. Saya minta maaf. Apa yang kami lakukan selama ini salah. Kami mengambil dari kalian, dari ibu-ibu yang cuma mau hidup tenang. Kami pikir kami bisa menguasai jalanan, tapi ternyata kami cuma menambah beban hidup kalian. Maaf. Suasana hening. Tak ada yang bersorak. Tak ada tepuk tangan. Tapi beberapa pedagang perempuan meneteskan air mata. Bukan karena kasihan pada Rambo, melainkan karena akhirnya suara mereka didengar melalui keberanian seorang anak. Di ujung kerumunan, Karmi berdiri, mengenakan kerudung lusuh, menatap anaknya dari kejauhan. Ia tak tahu harus berkata apa. Hanya hatinya yang bergetar. Hatinya yang dulu penuh takut, kini dipenuhi syukur. Karena ternyata, cinta yang ia tanam selama puluhan tahun, tumbuh menjadi keberanian yang menyelamatkan bukan hanya dirinya, tapi banyak ibu lainnya. Malamnya, di rumah yang sepi, Karmi menyeduh teh hangat. Guntur duduk di lantai, menyender pada dinding. Ibu tahu, Guntur nggak cuma berjuang buat ibu, ucap Karmi pelan. Tapi buat semua ibu di luar sana yang nggak punya siapa-siapa buat membela mereka. Guntur menoleh, menatap wajah ibunya yang kini mulai sembuh. Ibu, katanya, kalau surga di bawah telapak kaki ibu, maka neraka ada untuk mereka yang menyakiti ibu.
Karmi tersenyum kecil, lalu mengusap kepala anaknya. Dan surga itu, ibu rasa, Guntur sudah menanamnya hari ini. Di luar, malam mulai turun. Angin menyapu daun-daun kering di jalan gang. Tapi kali ini, tidak ada suara motor bising. Tidak ada intimidasi. Hanya kedamaian yang lama hilang, kini pulang perlahan. Di rumah kecil itu, antara secangkir teh dan luka yang mulai mengering, seorang ibu dan anaknya akhirnya bisa bernafas tanpa ketakutan. Namun perjuangan belum selesai. Karena kebenaran, meski telah ditegakkan, akan selalu diuji kembali. Dan Guntur telah bersumpah, selama darahnya masih mengalir, tak akan ada yang menyakiti ibunya lagi. Langit Jakarta pagi itu menyimpan warna yang berbeda. Bukan karena awan atau matahari yang bersinar lebih cerah, tapi karena rasa takut yang selama ini menggantung di kepala para pedagang kecil, perlahan-lahan menguap bersama embun pagi. Di trotoar sisi timur stadion, tempat puluhan kaki lima biasa menggelar dagangan mereka dengan rasa was-was, hari ini terasa lebih lapang. Tak ada lagi desis ancaman dari sudut-sudut warung kopi. Tak terdengar sepeda motor yang mendadak berhenti hanya untuk menagih uang lapak. Dan yang paling membahagiakan, para ibu, para bapak, para anak yang membantu orang tuanya berjualan, bisa tersenyum saat membuka lapak. Bahkan, beberapa dari mereka membawa tikar lebih besar dari biasanya, seakan merasa yakin bahwa tak akan ada lagi yang menyuruh mereka menggulung dan pergi. Ini bukan sekadar pagi biasa. Ini adalah pagi setelah keadilan kembali menemukan tempatnya, walau dengan harga air mata dan luka. Di balik lapak kacang rebus yang masih mengepul, duduklah seorang ibu tua dengan mata sembab namun penuh cahaya. Karmi, wanita yang beberapa hari lalu direndahkan di hadapan publik oleh tangan-tangan rakus, kini kembali berjualan. Ia menata kacang dengan rapi, tak lupa menghamparkan kain lusuh yang dulu sering ia sembunyikan di balik gerobaknya karena takut disita. Kini, ia membentangkannya tanpa ragu. Beberapa pedagang menghampiri dan menyapanya, bukan hanya karena ingin membeli, tetapi ingin berterima kasih. "Bu Karmi," kata seorang pedagang pisang goreng, "berkat ibu dan anak ibu, kami bisa nafas sekarang." Karmi hanya tersenyum, menahan air mata yang nyaris tumpah. "Bukan karena ibu, Nak. Ini semua karena keberanian anak-anak kita, yang mau berdiri, walau harus berhadapan dengan kekuasaan jalanan." Di tengah percakapan sederhana itu, suasana berubah ketika seseorang datang membawa map dan clipboard. Seorang pemuda dari Dinas Kebersihan Kota, bersama dua petugas Satpol PP. Pedagang-pedagang sempat tegang. Trauma mereka masih menggantung. Namun kali ini berbeda. Pemuda itu tersenyum. "Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak. Kami dari program revitalisasi pedagang kecil mandiri. Kami hanya ingin mendata. Tidak akan ada yang digusur. Tidak akan ada pungutan liar. Kami ingin area ini jadi tempat jualan yang layak. Kalian semua berhak punya tempat yang aman." Ucapan itu, yang dulu hanya mimpi, kini jadi kenyataan. Beberapa pedagang bahkan tak bisa menyembunyikan air matanya. Mereka tak percaya. Suara yang dulunya dibungkam dan dianggap angin lalu, kini diperhatikan oleh pemerintah. Di tempat lain, jauh dari keramaian trotoar stadion, Grip Jaya mulai retak dari dalam. Kekalahan Rambo di hadapan publik telah mencoreng wajah organisasi. Tak hanya kehilangan wibawa, mereka kini menghadapi tekanan dari aparat dan bahkan dari sesama kelompok. Beberapa anggotanya diam-diam memilih keluar. Mereka sadar, dominasi dengan cara kekerasan tak lagi bertahan di tengah masyarakat yang mulai berani bicara. Salah satu pentolan Grip Jaya, Yayan, mengadakan pertemuan darurat. Di ruangan belakang sebuah kafe kecil, ia memandangi wajah-wajah frustrasi dari puluhan anak buah yang dulunya bersorak tiap kali memukul pedagang. "Kita ini salah langkah," ujar Yayan, berat. "Terlalu lama kita pikir. Orang kecil nggak punya daya. Tapi sekarang,
Satu anak tentara aja bisa bikin kita jatuh kayak gini. Kalau kita nggak berubah, besok lusa kita tinggal sejarah. Ruang itu sunyi. Tak ada yang membantah. Bahkan Rambo, yang masih menutupi luka lebam dengan kacamata hitam, hanya diam. Ia tahu, harga dari kesombongannya telah dibayar mahal. Akhirnya, suara baru muncul dari pojok ruangan. Gimana kalau kita ubah arah? Kita bentuk koalisi baru. Kita bantu para pedagang, bukan malah maksa-maksa lagi. Jadi pelindung, bukan pemalak. Yayan mengangguk pelan. Mungkin, ini saatnya kita balikin nama baik. Masyarakat bukan musuh kita, tapi kita yang sudah jadi musuh masyarakat. Perubahan itu tak serta-merta diterima semua. Beberapa masih menolak. Tapi langkah itu menjadi awal dari pergeseran kekuasaan jalanan menuju kekuatan yang bersih dan berpihak. Sementara itu, Guntur kembali ke markas tugasnya di perbatasan. Ia tak tinggal lama di Jakarta, karena panggilan tugas negara tak pernah menunggu. Tapi sebelum ia pergi, ia menyempatkan duduk bersama ibunya untuk terakhir kali di bangku kayu tua depan rumah. "Ibu," ucapnya sambil menatap langit senja, "saya harus kembali bertugas. Tapi kalau ada yang sentuh ibu lagi..." Karmi tersenyum dan memotong. Mereka akan tahu bahwa ibu punya anak yang bukan hanya pejuang di medan perang, tapi penjaga di medan hati. Guntur menunduk, mencium tangan ibunya yang kasar namun penuh kelembutan. "Ibu adalah satu-satunya alasan saya kuat. Bukan karena saya tentara, tapi karena saya anak dari seorang perempuan yang tak pernah menyerah walau diinjak dunia." Mereka diam sejenak, menikmati angin sore yang membawa aroma tanah basah. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang. Guntur berdiri, mengangkat tasnya. "Ibu, doa ibu adalah senjata saya." Karmi mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. "Dan keberanianmu adalah pelindung ibu." Saat langkah Guntur menghilang di ujung gang, Karmi kembali masuk rumah. Ia tahu, anaknya bukan hanya membela dirinya, tetapi telah menggerakkan perubahan. Sebuah perubahan yang tak dihasilkan oleh kekerasan semata, tapi oleh cinta yang tak bisa dibungkam, cinta seorang anak kepada ibunya. Hari-hari berikutnya, para pedagang mulai berorganisasi. Mereka membentuk paguyuban pedagang kecil stadion, di mana suara setiap orang dihargai. Tak ada lagi rasa takut. Bahkan, salah satu mantan preman dari Grip Jaya kini menjadi relawan keamanan, membantu menjaga ketertiban dengan cara yang lebih manusiawi. Program dari pemerintah daerah pun mulai menggulirkan bantuan, tenda-tenda baru, izin resmi, dan pelatihan kewirausahaan. Perlahan tapi pasti, tunas harapan tumbuh di atas luka yang dulu menganga. Namun di hati semua orang, terutama di hati Karmi, ada satu hal yang lebih besar dari perubahan fisik, yakni kemenangan cinta atas kekerasan. Sebab dunia ini bisa dibangun dengan hukum dan kekuatan, tapi hanya akan pulih jika dihuni oleh kasih sayang dan keberanian untuk melindungi yang lemah. Dan semua itu dimulai dari satu anak laki-laki yang tak bisa menerima air mata ibunya ditumpahkan tanpa alasan. Pagi itu, tak ada yang istimewa di rumah Karmi. Dinding masih sama, sedikit kusam, berwarna abu-abu tua yang mulai pudar. Gentengnya pun masih retak di beberapa sisi, dan pintu depan tetap berderit setiap kali dibuka. Tapi ada satu hal yang berubah. Nama anaknya, Guntur, kini mulai diperbincangkan, bukan hanya di kampung itu, tapi jauh di luar batas-batas trotoar tempat ibunya dulu dihina. Kisah keberanian Guntur, yang menuntut keadilan bukan dengan teriakan tapi dengan ketegasan, mulai menyebar. Bukan karena ia tentara, bukan pula karena ia memukul balik para preman, tetapi karena ia berdiri untuk sebuah alasan yang manusiawi, air mata ibunya. Seorang jurnalis muda dari sebuah media sosial alternatif, Laras Widyastuti, awalnya mendapat kabar itu dari kawannya di Satpol PP. Ia tak menyangka
Berita kecil soal pedagang kaki lima dan seorang anak tentara bisa membuat hatinya tersentuh begitu dalam. Bukan sekadar isu sosial, tapi ini adalah cerita tentang cinta yang tak bisa dibungkam oleh kekuasaan jalanan. Ia pun turun ke lokasi. Membawa kamera tua dan buku catatan kecilnya, Laras mewawancarai para pedagang. Wajah-wajah yang dulu takut bicara kini justru antusias bercerita. "Kalau bukan karena Guntur, kami masih bayar uang lapak sampai sekarang," ujar Pak Leman, penjual mie instan keliling. "Dulu tiap malam kami deg-degan. Sekarang, kami bisa tidur tenang." Laras mencatat semuanya, tapi hatinya tertumbuk saat akhirnya bertemu langsung dengan Karmi. Perempuan itu duduk di bawah tenda kecil. Kacang rebusnya mengepul seperti biasa. Namun sorot matanya menyimpan kesunyian yang tak bisa dibohongi. "Bu Karmi, boleh saya tahu, apa yang ibu rasakan setelah semua ini terjadi?" Karmi menatap Laras, tersenyum tipis. Ia mengusap tangan tuanya sebelum berkata, "Saya cuma ibu biasa, enduk, nggak ngerti soal hukum, soal media, soal tentara. Tapi saya tahu, waktu anak saya lihat saya dipukul, dia bukan berdiri sebagai tentara. Dia berdiri sebagai anak. Dan saya rasa, dunia ini masih bisa berubah kalau semua anak bisa begitu." Laras tak sanggup menahan air mata. Ia tahu, kisah ini harus sampai ke lebih banyak orang. Dan akhirnya, tulisan Laras viral. Dalam waktu 3 hari, artikel berjudul, "Darah Ibu, Amarah Anak, Keberanian yang Mengubah Trotoar Jakarta," dibaca lebih dari 1 juta orang. Video singkat yang merekam pengakuan Rambo, diselingi potongan gambar Karmi dan para pedagang lain, tersebar di berbagai platform. Netizen menulis ribuan komentar, dari "aku terharu bacanya" hingga "andai semua laki-laki segagah Guntur membela ibunya, dunia pasti lebih aman." Media-media besar mulai tertarik. Beberapa bahkan menyebut nama Guntur sebagai sersan hati rakyat. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil menemukan keberadaan Guntur, karena ia sudah kembali ke perbatasan. Di markas tugasnya, Guntur justru tak tahu apa-apa. Ia menjalani harinya seperti biasa. Patroli, latihan, membaca laporan. Sesekali ia menyempatkan menelepon ibunya, menanyakan kabar, memastikan tak ada yang kembali mengganggu. Namun suatu hari, komandannya, Letkol Damar, memanggilnya ke ruangan. Guntur mengira ada tugas lapangan baru. Namun, begitu masuk, ia disambut dengan wajah serius dan layar proyektor yang memajang halaman berita. "Kau tahu ini?" tanya Letkol Damar sambil menunjuk tulisan besar. "Anak tentara versus preman lapangan, keadilan di trotoar Jakarta." Guntur menelan ludah, mengangguk. "Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak berniat memperkeruh. Saya hanya membela ibu saya." Letkol Damar menatapnya lama. Lalu, tanpa disangka, beliau bangkit dan menghampiri Guntur. "Duduk." Suaranya lembut. "Saya baca semuanya. Kau tidak mempermalukan institusi, Guntur. Kau justru menghidupkannya. Kau bawa makna, melindungi rakyat, lebih jauh dari yang bisa diajarkan di akademi militer." Guntur tak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa keberaniannya bukan hanya membela pribadi, tetapi telah menggugah banyak hati. Beberapa hari kemudian, Karmi mendapat undangan dari pemerintah daerah. Ia akan diundang ke Balai Kota untuk menerima penghargaan simbolik atas ketabahan dan perjuangannya. Sebuah penghormatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ibu penjual kacang rebus diundang ke Balai Kota. Dengan tangan gemetar, ia mengenakan kebaya coklat muda yang sudah lama tersimpan di lemari, pakaian yang hanya ia pakai saat kondangan ke tetangga. Ia pergi di antar tetangga-tetangga yang dulu hanya bisa menghiburnya saat ia ditindas. Di Balai Kota, Karmi berdiri di depan panggung. Di hadapan para pejabat dan wartawan,
Ia menggenggam mikrofon dan berbicara dengan suara pelan, namun menggema dalam. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ibu yang jualan di pinggir jalan. Tapi saya percaya, kalau kita semua punya anak seperti Guntur, anak yang gak diam waktu ibunya ditindas, maka dunia ini gak butuh banyak hukum. Cukup hati dan keberanian. Tepuk tangan menggemuruh. Beberapa pejabat menundukkan kepala. Tak sedikit yang diam-diam menyeka air mata. Dan di ujung ruangan, Laras berdiri dengan kameranya, merekam semuanya. Ia tahu, ini bukan hanya berita. Ini sejarah. Sejarah kecil dari cinta seorang anak yang menolak membiarkan ibunya dihancurkan dunia. Di perbatasan, Guntur mendapat kiriman video pidato ibunya. Ia menyaksikannya sendirian, duduk di ranjang logam barak militer. Tanpa kata, hanya matanya yang berkaca-kaca. Di tengah malam yang hening, ia menulis surat pendek untuk ibunya. Ibu, aku bukan siapa-siapa juga. Aku hanya anak dari seorang perempuan luar biasa. Dan dunia akhirnya tahu bahwa semua keberanianku berasal dari ketabahanmu. Dan jauh di seberang, Karmi membuka surat itu di teras rumahnya. Ia menatap langit malam, memeluk surat itu ke dadanya, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Gusti, karena dari luka ini, kau tumbuhkan harapan." Langit tak selalu tenang setelah badai. Kadang, justru setelah keadilan ditegakkan, gelombang baru datang menggulung dari arah yang tak diduga. Dan itulah yang terjadi pada Guntur. Nama Guntur yang sebelumnya tak dikenal kini tersebar luas. Dari media alternatif hingga stasiun TV nasional, ia dijuluki prajurit hati rakyat, anak pejuang ibu. Bahkan ada yang menyebutnya simbol harapan baru bagi kaum kecil. Namun, ketenaran tak selalu membawa tepuk tangan. Kadang, ia mengusik luka yang selama ini ditutup rapat. Dan bagi sebagian orang, terutama mereka yang pernah hidup dari menindas orang kecil, Guntur bukan pahlawan. Ia ancaman. Malam itu, angin di perbatasan berembus kencang. Guntur baru saja selesai latihan menembak ketika seorang rekan satuan menghampirinya dan menyerahkan ponsel miliknya yang baru saja berdering berkali-kali. "Bro, dari Jakarta. Urgen." Guntur melihat nama di layar. Laras Widi Astuti. "Mas Guntur." Suara Laras terdengar bergetar. "Maaf mengganggu. Tapi saya harus kasih tahu ini sekarang juga. Tadi malam, ada 2 orang tak dikenal mendatangi rumah ibu Anda. Mereka mengaku wartawan, tapi tetangga merasa mereka mencurigakan. Satu dari mereka sempat bertanya, 'Ibu Karmi tinggal sendiri, ya?' Guntur terdiam. Nafasnya memburu. Polisi sempat datang, lanjut Laras, tapi orang-orang itu sudah pergi. Kami curiga mereka bagian dari jaringan lama Grip Jaya yang tidak terima. Beberapa preman yang dulu ditangkap sudah mulai menyebar ancaman di media gelap. Hati-hati, Mas." Guntur menutup telepon dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Bukan pada mereka yang mengancam, tapi pada kenyataan bahwa sekalipun ia berdiri membela kebenaran, dunia tidak selalu berubah semudah itu. Malam itu juga, Guntur meminta izin langsung kepada komandannya untuk cuti darurat. Letkol Damar hanya memandangnya tajam dan berkata pelan, "Kalau ini soal keluargamu, tak perlu alasan. Pergilah. Tapi ingat, gunakan kepala dingin. Jangan balas api dengan api. Kau bukan lagi prajurit biasa, Guntur. Kau simbol. Dan simbol tak boleh retak." Guntur menunduk. "Siap, Komandan." Sesampainya di Jakarta, suasana rumah ibunya tampak tak berubah. Tenang, sederhana, namun menyimpan bayang-bayang ancaman. Karmi membuka pintu dengan senyum, seolah ingin menyembunyikan kegelisahannya. "Nak, ngapain buru-buru pulang? Ibu baik-baik aja."
Guntur memeluk ibunya erat. "Maaf, Bu. Saya terlalu lama membiarkan ibu sendiri." Malam itu mereka makan berdua. Sambil menikmati nasi hangat dan tempe goreng, Guntur mengamati setiap sudut rumah. Ia memeriksa jendela, pintu belakang, bahkan selokan samping rumah. Ada goresan baru di pagar, bekas congkelan di jendela dapur. Halus, hampir tak terlihat, tapi cukup bagi naluri militernya untuk menyimpulkan mereka serius. Keesokan harinya, Guntur mengunjungi seorang sahabat lamanya, Danu, yang kini bekerja sebagai penyidik di Kepolisian Khusus Bidang Kejahatan Terorganisir. Mereka bertemu di sebuah warung kopi di Cikini. "Danu, aku butuh bantuan. Aku yakin Grip Jaya belum mati. Mereka hanya sembunyi. Dan sekarang mereka mau balas dendam lewat ibu." Danu menarik napas dalam. "Kau tahu, Gan, waktu kasus itu viral, banyak pejabat kita yang senang. Tapi banyak juga yang resah. Karena kalau satu anak bisa berdiri untuk ibunya dan mengubah sistem, berarti sistem yang ada selama ini rapuh. Dan mereka, para penikmat kekacauan, takut itu terjadi." Guntur mengangguk. "Apa yang bisa kita lakukan?" Danu menyeruput kopi, lalu berkata pelan, "Kita temukan siapa dalangnya. Tapi kali ini, bukan dengan tinju, Gan. Kau harus menangkan ini lewat hukum. Lewat sorotan publik. Kau sudah jadi suara. Gunakan suaramu. Jangan cuma jadi berita yang dilupakan." Guntur mulai bergerak. Ia tak memakai seragam. Ia tak membawa senjata. Tapi ia punya sesuatu yang jauh lebih kuat. Kepercayaan masyarakat. Ia menyamar, menyusuri warung-warung tua, gang-gang kecil tempat para ex-anggota Grip Jaya biasa nongkrong. Ia bicara dengan para tukang parkir, tukang ojek, bahkan pengamen yang dulu takut bersuara. Sedikit demi sedikit, ia mengumpulkan informasi. Ada sosok baru yang kini disebut-sebut sebagai penerus Rambo. Namanya Brengos, mantan preman yang lebih lihai, lebih licin, dan lebih brutal. Ia tak sekadar memalak. Ia membangun jaringan preman digital, mengintimidasi lewat media sosial, menyusup ke forum-forum masyarakat, menyebar ketakutan secara halus tapi merusak. Brengos tahu satu hal, di zaman ini, senjata bukan lagi pentungan, tapi opini publik. Dan itu yang ingin ia kendalikan kembali. Suatu malam, saat Guntur baru saja pulang dari pelacakan, Laras menelepon dengan suara panik. "Mas, kami diretas. Artikel tentang Grip Jaya hilang dari server. Video Ibu Karmi di take down. Bahkan akun medsos saya diblok." Guntur menggenggam ponsel erat. Serangan itu tak lagi fisik. Ini serangan yang jauh lebih rumit, menghapus jejak kebenaran. Tapi Guntur tak gentar. Ia tahu satu hal, kebenaran tak bisa dikubur selamanya. Selama masih ada satu suara yang bersuara, ia akan hidup. Ia mendatangi Laras secara langsung dan mengajak bekerja sama. Kita bangun ulang semuanya. Tapi kali ini bukan sebagai berita, tapi sebagai gerakan. Dan dari situlah lahir komunitas kecil yang mereka namai Suara Rakyat Ibu. Sebuah gerakan digital untuk mendokumentasikan, menyuarakan, dan membela para pedagang kecil, korban premanisme, dan rakyat marginal lainnya. Video demi video, kisah demi kisah, mulai diangkat. Bukan hanya cerita Karmi, tapi juga kisah pedagang soto yang digusur sepihak, tukang parkir yang diperas, anak-anak muda yang kehilangan orang tuanya karena konflik lapak. Dan perlahan, suara itu makin nyaring. Media mulai kembali melirik. Pemerintah mulai segan. Bahkan Brengos sendiri mulai merasa tak nyaman. Ia ingin mengendalikan opini, tapi kini opini itu menjadi gelombang yang sulit dibendung. Sementara itu, Karmi kembali ke aktivitasnya seperti biasa. Ia tahu, ancaman itu masih ada.
Tapi ia juga tahu, anaknya kini bukan hanya miliknya. Guntur telah menjadi milik masyarakat. Di ujung malam, di depan tungku yang mulai padam, Karmi berdoa pelan. Ya Allah, jika anakku harus berdiri di antara dua pilihan, diam atau bertarung, maka kuatkan langkahnya. Jangan biarkan ia kalah bukan karena lawannya, tapi karena rasa takut kehilangan diriku. Aku relakan. Karena aku tahu, dari air mataku, lahir keberaniannya. Dan malam itu, Guntur duduk sendiri di depan layar laptop. Ia menatap kamera, bersiap untuk merekam sebuah video pernyataan. Nama saya Guntur. Saya bukan aktivis. Saya bukan tokoh. Saya hanya anak dari seorang ibu yang diinjak harga dirinya. Dan hari ini, saya berdiri bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan tidak ada lagi ibu yang harus menangis di atas dagangannya. Klik. Kamera berhenti merekam. Tapi dampaknya baru saja dimulai. Ketika keberanian berbicara, kuasa yang tak adil akan menggeliat. Dan ketika kebenaran dibawa ke terang, mereka yang selama ini nyaman dalam gelap mulai merasa panas. Guntur tak hanya membuka luka lama bagi para korban, tapi juga menyibak wajah-wajah yang selama ini bersembunyi di balik senyum politik, jas resmi, dan jabatan tinggi. Setelah peluncuran gerakan Suara Rakyat Ibu, dukungan terus mengalir. Bukan hanya dari masyarakat sipil, tapi dari para korban yang selama ini bungkam. Mereka yang trauma, takut, dan merasa sendirian, kini punya tempat untuk bercerita. Dan dari ribuan pesan yang masuk, satu pesan membuat Guntur terdiam cukup lama. Saya mantan anggota Grip Jaya. Nama saya Tony. Dulu saya hanya tukang angkat tenda dan jaga lapak. Tapi saya tahu siapa dalangnya. Kalau Anda berani, saya siap bantu membuka semuanya. Tapi tolong, lindungi keluarga saya. Pesan itu masuk lewat email anonim. Guntur sempat ragu. Tapi setelah berdiskusi panjang dengan Laras dan Danu, mereka memutuskan untuk menemui Tony secara langsung, secara rahasia, dan di tempat yang aman. Malam itu hujan mengguyur pelataran parkir sebuah masjid tua di bilangan Kalideres. Tony datang dengan jaket lusuh dan topi hitam menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya agak gemetar. Bukan karena cuaca, tapi karena ketakutan yang sudah bertahun-tahun tumbuh dalam jiwanya. Saya nggak mau dikenal, Mas. Tapi saya nggak kuat lagi simpan ini sendirian, ucap Tony lirih. Orang-orang mikir Grip Jaya udah mati, padahal mereka cuma ganti nama, ganti struktur, tapi sistemnya masih sama. Dan yang sekarang pimpin, lebih gila dari yang dulu. Mereka duduk di bawah temaram cahaya warung kopi pinggir masjid. Tony mulai bercerita. Brengos, ternyata bukan hanya preman. Ia punya hubungan langsung dengan sejumlah tokoh lokal, pengusaha proyek, oknum aparat, bahkan beberapa anggota legislatif daerah. Mereka membentuk lingkaran kekuasaan yang hidup dari uang jalanan, pungli dari PKL, lapak liar, jasa keamanan fiktif, bahkan parkir ilegal. Guntur mencatat semuanya. Nama demi nama, tempat demi tempat, alur uang yang mengalir dari keringat rakyat ke meja-meja gelap yang penuh alkohol dan janji palsu. Namun satu nama paling mengejutkan baginya, Mayor Purnawirawan Suratman. Nama itu asing bagi publik, tapi tidak bagi Guntur. Ia adalah atasan senior semasa pelatihan dulu, sosok yang dikenal garang, tapi juga cerdas. Tak ada yang menyangka bahwa pria yang pernah mengenakan seragam sama kini menjadi bagian dari sistem yang menindas. Dia pelindung utama Brengos, ujar Tony. Tanpa dia, nggak mungkin jaringan ini bisa bertahan di tengah tekanan. Dia yang beri perlindungan hukum. Dia juga yang jaga hubungan dengan beberapa orang atas. Guntur pulang malam itu dengan pikiran kacau. Ia ingin marah, ingin segera bertindak. Tapi ia tahu, lawan kali ini bukan sekadar preman jalanan.
Ini sindikat kekuasaan. Ia duduk di kamar ibunya yang sempit, menatap langit-langit tua yang mulai bocor. Di samping ranjang, Karmi tertidur dengan Al-Quran kecil di dadanya. Usia telah menggores garis-garis lelah di wajahnya, namun keteguhan tetap terpancar. Guntur mencium tangan ibunya pelan. Lalu ia berbisik, "Bu, kalau anakmu harus lawan atasan sendiri demi banyak ibu lain yang tertindas, anakmu rela." Pagi harinya, Guntur menemui Danu. Mereka mulai menyusun strategi. Tony sepakat menjadi saksi kunci, namun dengan syarat, keamanan keluarganya harus dijamin. Kalau kita mau buka ini ke publik, kita harus punya bukti kuat. Video, dokumen, dan, yang paling penting, dukungan dari dalam, ujar Danu. Dan dari situlah mereka mulai mencari satu sosok dalam lingkaran kekuasaan yang masih bersih, masih punya nurani, dan bersedia berdiri bersama mereka. Nama itu muncul dari mulut Laras, Komisioner Anti Korupsi Daerah, Sinta Mahendra. Sinta adalah tokoh anti korupsi yang sudah lama dikenal berani menolak suap, bahkan pernah hampir dicopot karena membongkar praktek ijon proyek APBD. Guntur dan timnya mengatur pertemuan rahasia di kantor sederhana milik Sinta. Begitu Guntur menyampaikan semua data, Sinta hanya terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Saya tahu ada yang busuk, tapi saya tidak tahu sebusuk ini. Bantu kami, Bu," pinta Guntur. "Ini bukan soal saya. Ini soal semua rakyat kecil yang terus diinjak karena sistem bobrok." Sinta mengangguk. "Kalau kau siap hadapi konsekuensinya, saya ikut di depan. Tapi ingat, ini bukan hanya soal bukti. Ini soal keberanian." 1 minggu kemudian, Guntur, Laras, Tony, dan tim kecil mereka menggelar konferensi pers daring. Mereka tak bisa percaya betapa cepatnya perhatian publik tertuju pada mereka. Dalam video berdurasi 1 jam, ditampilkan pengakuan Tony tentang struktur jaringan Grip Jaya Baru, alur uang dari PKL ke pejabat, dokumen yang membuktikan keterlibatan Suratman, rekaman suara intimidasi yang ditujukan kepada Karmi dan pedagang lainnya, dan yang paling menyayat hati, potongan-potongan video para korban yang selama ini diam, kini berani bersuara, mengungkap bagaimana mereka dihancurkan, bukan oleh preman saja, tapi oleh sistem. Publik gempar. Tagar bongkar preman berseragam dan demi Ibu Guntur trending selama 3 hari. Media besar mulai ikut meliput. Bahkan tokoh-tokoh nasional mulai menyuarakan dukungan. Namun di balik gelombang dukungan itu, badai besar mulai berembus ke arah Guntur. Di hari keempat, rumah Karmi dilempari batu. Tak ada korban, tapi kaca depan pecah. Guntur segera pasang kamera pengawas dan meminta bantuan pengamanan. Tapi ia tahu, ini peringatan. Di hari kelima, akun Suara Rakyat Ibu dilaporkan massal dan sempat diturunkan dari platform digital. Dan di hari keenam, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Guntur. "Berhenti sekarang, atau ibumu jadi berita." Guntur membacanya dengan rahang mengeras. Ia tahu, ia bisa mundur, bisa menghentikan semuanya. Tapi satu hal menghalanginya, bayangan wajah ibunya yang tertunduk saat dipukul, dan suara isaknya di tenda jualan kecil yang dulu diam-diam ia rekam dalam memori. "Tidak," desis Guntur. "Aku tidak berhenti. Justru karena kau ancam ibuku, aku akan terus melangkah." Dan malam itu, Guntur duduk sendiri di studio kecil milik Laras. Ia menyalakan kamera dan menatapnya dengan penuh keteguhan. "Bagi kalian yang ingin menghentikanku, ingat satu hal. Aku bukan satu-satunya anak yang mencintai ibunya. Aku mungkin yang pertama bersuara, tapi aku tidak sendiri. Dan kebenaran, sekalipun kalian lempari batu, tidak akan diam. Ia akan berdiri, bahkan di tengah gelap sekalipun." Video itu diunggah. Dan sekali lagi, gelombang dukungan membanjiri.
Tapi perang belum usai. Justru babak paling berbahaya baru dimulai. Dalam peperangan melawan kebusukan, seringkali yang paling mengancam bukan serangan dari luar, tapi pengkhianatan dari dalam. Dan Guntur, dengan segala keberaniannya, tidak pernah membayangkan bahwa pengkhianatan itu datang dari orang yang ia anggap kawan. Hari itu, Laras tampak cemas. Ia menunjukkan laporan dari sistem keamanan digital Suara Rakyat Ibu. Beberapa file internal telah diakses dari lokasi yang tak dikenal. Beberapa bahkan diunduh tanpa sepengetahuan mereka. Ini bukan sembarang peretasan, ujar Laras pelan. Ini dilakukan dari dalam. Ada yang bocorin informasi. Guntur menatap layar monitor dengan rahang mengeras. Tak butuh waktu lama untuk menyadari, Tony menghilang. Sudah 2 hari Tony tak bisa dihubungi. Nomornya tidak aktif, email anonimnya tak merespons, dan rumah kontrakannya kosong. Keluarganya juga tak terlihat. Jejaknya menguap seakan ditelan malam. Guntur merasa sesak. Di satu sisi, ia tahu Tony berisiko tinggi. Tapi di sisi lain, ia juga sadar bahwa kemungkinan Tony diseret, atau lebih parah, dibeli oleh musuh, tidak bisa diabaikan. Kabar buruk datang lebih cepat dari dugaan. Media sosial mendadak dipenuhi narasi baru. Guntur merekayasa bukti demi pansos. Suara Rakyat Ibu hanyalah alat politisasi. Tony ex-grip. Saya dipaksa mengaku. Sebuah video muncul. Tony, dengan wajah pucat dan mata kosong, duduk di kursi kayu, dikelilingi oleh 2 pria bertubuh besar. Dalam video itu, ia berkata, "Saya dipaksa oleh Guntur untuk memfitnah tokoh-tokoh bersih. Semua itu bohong. Tidak ada kekerasan. Tidak ada korupsi. Saya menyesal telah berbohong." Guntur menonton video itu berulang-ulang. Ia tahu Tony sedang di bawah tekanan. Gerak matanya, cara ia menghindari kontak kamera, semuanya sinyal seorang yang dipaksa bicara. Namun publik tak secepat itu memahami. Dukungan mulai terpecah. Ada yang tetap percaya pada Guntur, tapi banyak pula yang mulai ragu. Tak sedikit yang menyebutnya provokator, pengkhianat negara, bahkan anak durhaka. Malam itu, Karmi menangis diam-diam di balik dapur kecil mereka. Guntur yang baru pulang melihat ibunya sedang menunduk. Wajahnya sembab. "Apa ibu capek, Bu?" tanya Guntur. Suaranya pelan. Karmi tidak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya. Lama, seolah ingin mengatakan ribuan kata dalam satu genggaman. Lalu ia berbisik, "Nak, kalau semua orang benci kamu, ibu tetap sayang kamu. Tapi ibu juga takut kamu disakiti lagi." Guntur memejamkan mata. Rasa marah, sedih, dan tanggung jawab bercampur dalam dadanya. Ia tahu, ini bukan saatnya goyah. Besoknya, Guntur dan tim memutuskan bertindak. Mereka tak lagi bisa mengandalkan media sosial semata. Kini saatnya bergerak ke jantung masalah. Membongkar Suratman dan jaringan kekuasaannya secara langsung. Bersama Sinta Mahendra, mereka mengatur pertemuan rahasia dengan 2 pejabat Komisi Etik Militer dan seorang jurnalis investigasi dari luar negeri yang telah lama menyoroti praktik korupsi di Asia Tenggara. Namun untuk menjatuhkan Suratman, mereka butuh bukti yang tak bisa disangkal. Bukti yang akan membuat siapapun yang melihatnya tak mampu membela kebusukan. Dan kabar baiknya, salah satu asisten lama Suratman, bernama Ferry, ternyata sudah lama memendam dendam. Ferry, yang dulu sempat dipenjara karena dijadikan kambing hitam dalam sebuah proyek fiktif, setuju membantu. Ia menyimpan rekaman rapat gelap, dokumen aliran dana, bahkan video pertemuan Suratman dengan Brengos dan beberapa pejabat daerah. Tapi transaksi itu berbahaya. Ferry bersedia memberikan bukti, dengan satu syarat, harus dilakukan di tempat yang aman, dan hanya Guntur yang boleh datang. Hari pertemuan tiba. Guntur, dengan hati waspada,
menyusuri sebuah gudang kosong di pinggiran Depok. Ia memegang senter dan mengenakan hoodie hitam. Ferry sudah menunggu, duduk di kursi rotan reyot. "Bukti semua ada di sini," ujar Ferry sambil menyerahkan flash disk. "Tapi Guntur, begitu kamu ambil ini, hidupmu nggak bakal sama lagi. Mereka akan memburumu seperti binatang." Guntur tersenyum tipis. "Hidup saya udah nggak sama sejak ibu saya dipukul karena jualan. Fair." Tiba-tiba, brak, pintu gudang terbuka keras. 5 pria bersenjata masuk. Salah satunya, Brengos. "Bagus. Jadi kalian berdua kumpul di sini. Sekalian bersin," ujar Brengos. Dingin. Guntur segera mendorong Ferry ke belakang dan bersiap bertarung. Tapi sebelum perkelahian dimulai, terdengar suara keras dari luar. "TNI, turun. Angkat tangan semua." Puluhan pasukan militer bersenjata lengkap menyerbu. Dalam hitungan detik, Brengos dan anak buahnya dilumpuhkan. Ferry dilarikan ke tempat aman. Guntur berdiri terpaku. Dari balik barisan pasukan, muncul sosok berpangkat kolonel, Letkol Satria, sahabat almarhum ayah Guntur. "Kami sudah pantau kamu sejak kamu buka mulut. Dan kamu berhasil, nak," kata kolonel itu sambil menepuk bahu Guntur. "Sekarang, waktunya bersih-bersih." 2 hari kemudian, Sinta Mahendra dan tim anti korupsi menggelar konferensi pers nasional. Flash disk milik Ferry diputar langsung di layar nasional. Suara Suratman sedang mengatur fee proyek dengan Brengos. Daftar nama-nama pejabat yang menerima uang, pengamanan. Bahkan pengakuan tertulis Suratman bahwa ia mengamankan Grip Jaya atas nama stabilitas daerah. Dalam waktu kurang dari seminggu, Suratman ditangkap. Jaringan Grip baru dibekukan. Ratusan lapak rakyat kecil dibebaskan dari pungli. Dan yang paling menyentuh, ibu-ibu PKL berdiri di halaman DPRD dengan air mata haru, meneriakkan nama Guntur. Karmi pun hadir di sana. Dengan tubuh renta, ia naik ke podium, menggenggam tangan anaknya, dan berkata di depan ribuan orang, "Saya bukan siapa-siapa, hanya penjual gorengan. Tapi saya punya anak yang lebih dari pangkat dan nama. Anak yang berani lawan demi semua ibu di negeri ini." Dan untuk pertama kalinya, Guntur menangis. Bukan karena marah, tapi karena luka itu akhirnya berbuah cahaya. Udara pagi di halaman gedung DPRD terasa berbeda hari itu. Tak seperti biasanya yang penuh hiruk-pikuk dan protes. Hari ini dipenuhi dengan senyum dan pelukan hangat. Ribuan ibu dari berbagai penjuru kota hadir, membawa bunga, membawa harapan, membawa kisah luka yang sudah mulai sembuh. Di antara kerumunan itu, berdirilah seorang lelaki muda yang wajahnya masih tampak lelah, tapi matanya bersinar dengan cahaya kemenangan. Guntur, anak yang dulu hanya bisa melihat ibunya berjuang dalam diam, kini berdiri di sana sebagai simbol perubahan. Kisah mereka bukan hanya tentang kekerasan, bukan hanya tentang penganiayaan yang dialami Karmi, tapi tentang bagaimana darah seorang ibu mengalir di nadi perjuangan seorang anak, menjadi api yang tak pernah padam untuk keadilan. Setelah penangkapan Suratman dan bubarnya jaringan Grip Jaya, kehidupan Guntur berubah drastis. Tawaran pekerjaan datang dari berbagai lembaga kemanusiaan dan organisasi anti korupsi. Tapi ia menolak tawaran yang membuatnya harus jauh dari ibunya. "Perjuangan ini bukan soal aku saja, Bu, tapi soal kita semua," katanya lembut pada Karmi, yang kini sudah mulai sembuh secara fisik dan mental. "Aku ingin kita tetap bersama, membangun gerakan ini dari sini, dari akar rumput." Karmi, dengan air mata bahagia yang mengalir di pipinya yang keriput, memegang tangan anaknya erat. "Anakku, kamu telah membuktikan darah ibu ini bukan hanya darah biasa. Ia mengalir membawa keberanian, membawa harapan. Aku bangga padamu." Hari-hari berikutnya,
Guntur bersama Laras dan Danu membangun kembali komunitas suara rakyat ibu dengan lebih solid dan terorganisir. Mereka tidak hanya mengadvokasi perlindungan bagi para pedagang kecil, tapi juga memfasilitasi pelatihan kewirausahaan, literasi hukum, dan pendidikan anti korupsi bagi masyarakat umum. Mereka juga menggandeng berbagai elemen, pemerintah daerah yang baru, aktivis muda, bahkan aparat penegak hukum yang punya integritas tinggi. Semua bersatu dalam satu visi besar, membangun masyarakat yang adil dan bebas dari penindasan. Suatu sore, Guntur duduk di teras rumahnya, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Karmi duduk di sampingnya, memegang segelas teh hangat. Angin sore membawa aroma harum dari tenda jualan gorengan kecil di pojok jalan. "Anakku, ingatkah kau dulu, saat aku menangis di bawah tenda itu?" tanya Karmi pelan. Guntur mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku ingat, Bu. Aku ingat bagaimana aku merasa sangat kecil. Tapi aku janji tak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Karmi tersenyum. Wajahnya bersinar. "Itu janji yang membuat darah ibu ini bangkit. Dan kau sudah menjalankannya dengan luar biasa." Malam harinya, Guntur menerima surat dari seorang ibu muda di daerah pelosok. Ia menulis bahwa setelah melihat perjuangan Guntur dan ibunya, ia mulai berani melawan preman dan oknum yang selama ini menindasnya. Ia ingin bergabung dalam gerakan Suara Rakyat Ibu. Guntur membaca surat itu dengan penuh haru. Setiap kata seolah mengalir menjadi bukti bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Bahwa darah seorang ibu dan amarah seorang anak mampu menggugah hati banyak orang. Di penghujung cerita, Guntur berdiri di depan tenda kecil yang dulu menjadi saksi bisu luka ibunya. Kini tenda itu bukan hanya tempat berjualan, tapi menjadi simbol harapan dan perjuangan. Ia memandang ke sekeliling. Ibu-ibu berdiskusi, anak-anak bermain, para pedagang kecil tersenyum lepas. Dan ia tahu, perjalanan mereka masih panjang. Namun kali ini, mereka tidak berjalan sendiri. Mereka berjalan bersama, bergandengan tangan. Dengan darah ibu yang mengalir di nadi mereka, dan amarah anak yang menjadi kekuatan. Untuk Indonesia yang lebih baik. Tamat.